Seperti yang kita ulas pada video bagian pertama dan kedua dengan judul yang sama, bahwa memang tayangan tokusatsu lebih condong pada audiens anak-anak. Setidaknya itulah yang umum pada kategori tersebut. Namun kenyataannya, banyak sekali candaan atau jokes yang melampaui usia audiens yang dituju. Entah itu berupa jokes bernada sensual ataupun hal-hal lain sejenisnya. Dalam episode ini, tentu saja kita akan melewatkan tokusatsu dewasa yang menyuguhkan jokes serupa. Misalnya Hikonin Sentai Akiba Ranger dan apapun yang secara klasifikasi memang bukan untuk demografi di bawah umur. Ya, karena memang pasti itulah konsepnya. Jadi kita hanya akan memasukkan tokusatsu mainstream saja. Dan diperingatkan juga bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 jokes dewasa di tokusatsu bagian ketiga versi Tokufex Indonesia. Menggerayangi Yellow Force, Choudenshi Bioman. Penonton Bioman pasti sudah tahu dengan tokoh ini, yakni pemuda bernama Shota Yamamori yang merupakan seorang pemuda desa dengan kepribadian lugu dan juga apa adanya. Namun di sisi lain, Shota adalah pria yang kuat hasil didikan alam dan menjadi pelindung bagi lingkungan di sekitarnya. Dan karena kepolosannya itulah membuatnya diperalat oleh Neo Empire Gear untuk dijadikan kelinci percobaan eksperimen yang membuatnya menjadi Magna Warrior, prototipe Six Ranger yang paling pertama ada di franchise ini. Namun itu bukan tanpa alasan, sebab Shota yang sejak awal bertemu dengan para anggota Bioman sudah kagum dan penasaran akan kekuatan yang mereka miliki. Bahkan di satu sisi, ia juga mulai naksir dengan Jun Yabuki, sang Yellow Force. Bahkan saking kagum bercampur heran, ia sampai menggerayangi tubuh Yellow Force yang sudah berubah. Sampai Jun sendiri merasa terganggu dengan sentuhan cabul dari tangan Shota. Jokes ini memang agak berlebihan, walaupun hanya menunjukkan bahwa Shota adalah seorang yang polos dan juga lugu. Tapi jangan khawatir, sebab shoot actor untuk Yellow Force adalah seorang lelaki. Jadi Shota tidak sedang benar-benar menggerayangi tubuh wanita sungguhan. Jokes cabul semacam ini sempat diulang formulanya pada Gosei Sentai Dairanger episode ke-17 dan juga Kaizoku Sentai Gokaiger episode ke-25, dan jujur saja itu semua sama sekali tidak ada lucunya. Mengintip ke kamar Hana Ninja, Ninja Sentai Kaku Ranger episode ke-39. Ini merupakan episode spesial Kaku Ranger yang sepenuhnya adalah breaking the fourth wall. Sebab ini bukan berfokus pada kisah Sasuke, Tsuruhime, dan juga kawan-kawan Kaku Ranger lainnya, melainkan sebuah dokumentasi fiktif yang dipandu oleh sang dalang atau narator yang bernama Enjo Sanyute. Bahkan ia tidak sedang duduk di panggung untuk menceritakan kisahnya seperti pada episode lainnya, namun langsung turun ke lapangan untuk mengamati semua tokoh yang ada pada serial ini dengan gaya reportase berita bersama dengan para kru televisi, mulai dari merekam kegiatan istirahat para Kaku Ranger yang ada pada tendanya masing-masing, sampai harus masuk ke kastil atau markas para yokai secara diam-diam. Dan yang menjadi perhatian banyak penonton adalah ketika ia merekam para Hana Ninja, yakni tim Sentai jahat yang merupakan lawan paling tangguh bagi para Kaku Ranger. Tapi yang diliput di sini adalah sisi lain mereka yang melakukan kegiatan layaknya para gadis biasa, di mana ia mengintip para konoichi tersebut yang tengah berganti pakaian dan berenang di sebuah kolam renang indoor. Bahkan parahnya, ada kamera tersembunyi yang merekam tubuh para Hana Ninja seakan-akan menonjolkan keseksian para Sentai jahat tersebut. Jadi ini merupakan jokes yang sedikit cabul yang menjadi fanservice bagi para penonton, khususnya remaja dan juga dewasa. Menyamar menjadi wanita seksi, Juko B-Fighter episode ke-26 masih seputar kolam renang lagi, sebab pada episode ke-26 ini, para B-Fighter harus berhadapan dengan monster yang berwujud kepiting dan udang yang bernama Ebiganya. Monster ini punya kemampuan untuk mengeluarkan cairan yang bisa mengubah air menjadi racun, dan karena memiliki anatomi kepiting, ia juga bisa menangkis berbagai serangan dari cangkangnya yang keras, serta dapat membuat ledakan gelombang air yang sangat powerful. Setidaknya itulah kemampuan monster yang satu ini. Namun ternyata ada satu lagi kekuatannya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan udang dan juga kepiting,
yakni ia mampu mengubah tampilan atau wujudnya menjadi orang lain. Dan di sini, Ebiganya berubah menjadi seorang wanita cantik berpakaian renang yang sedang berbaring di pinggir kolam renang hanya untuk mengecoh Takuya atau Bluebeard. Bodohnya lagi, Takuya di saat itu langsung tergoda dengan penyamaran seksi dari Ebiganya. Lucunya adalah kemampuan berubah wujud menjadi wanita seksi tersebut hampir tidak berguna sama sekali. Karena dalam penyamarannya, ia tidak melakukan apapun sampai Ebiganya kembali ke wujud aslinya untuk menembakkan cairan beracunnya. Jadi itu hanyalah fanservice untuk memanfaatkan momentum musim panas yang identik dengan menampilkan wanita seksi sebagai bahan jokes dewasa. Membayangkan Ran, Chousei Shin Grand Caesar episode ke-13 masuk ke serial Grand Caesar sebab pada saga kedua yang berfokus pada kemunculan perdana Caesar dari suku air yang ditandai dengan kemunculan mecha atau robot raksasa mereka yang disebut sebagai Leviathan, dan mecha berwujud paus biru tersebut muncul di sebuah tepi pantai yang mengalami longsor akibat dari badai yang mengguncang tempat tersebut. Dan sebenarnya di pantai yang sama pula ada Kenshido atau Caesar Lion yang tengah berlibur berduaan bersama dengan Ran Saotome atau Caesar Visual. Ya, mereka memang anggota yang paling muda dibandingkan dengan yang lain, terutama Ken yang selama ini paling polos dan benar-benar ABG secara usia. Dan entah kenapa, tiba-tiba saat mereka berdua tengah duduk di tepi pantai, Ken mulai membayangkan Ran yang mengajaknya berenang mengenakan pakaian renang yang sangat seksi. Walaupun itu hanya sebatas fantasinya semata, karena Ran pun dibuat heran dengan sikap Ken yang mendadak ketakutan dan kemudian lari begitu saja. Dan sekali lagi, itu hanyalah sebuah jokes fanservice bagi para penonton, karena seakan memanfaatkan momentum adegan pantai. Ya, masih nyambung-nyambung aja sih, namun itu menunjukkan pertanda bahwa Ken juga mulai naksir dengan Ran yang dibalut dengan fantasi-fantasi liar yang sebisa mungkin ia coba singkirkan dari otaknya yang masih ABG tersebut. Melirik wanita seksi, Kamen Rider Hibiki episode ke-21. Dan bicara soal ABG, mungkin tokoh ini sedang mengalami masa-masa indah di awal tumbuh kembang menjadi remaja, di mana Asumu Adachi adalah secondary protagonis di serial Kamen Rider Hibiki yang sedang berguru secara tidak sengaja pada Hitoshi Hidaka atau Hibiki. Dan di episode ke-21 inilah ada adegan singkat yang sebenarnya cuma joke semata, namun menunjukkan bahwa Asumu sudah mulai tumbuh dewasa, di mana ada adegan yang menunjukkan Hibiki dan muridnya tersebut yang sedang berjalan-jalan di daerah pertokoan sambil berbincang-bincang tentang sesuatu lah intinya. Dan ketika mereka berhenti di sebuah palang pintu kereta api, di samping mereka ada seorang wanita cantik dan seksi yang sedang menunggu lampu merah, tidak jauh dari jarak Asumu berdiri. Dan sontak mata liar ABG ini mulai melirik-lirik ke arah wanita tersebut, bahkan fokus kamera seakan di zoom ke arah payudaranya yang dari tadi dipandangi oleh Asumu. Wah, gue mulai tetenya nih. Tanpa memperdulikan Hibiki yang dari tadi masih ngebacot kemana-mana. Tentu saja meskipun Hibiki mendapati jawaban Asumu yang mulai ngelantur, tapi nampaknya ia tidak melihat ada wanita seksi yang dari tadi diperhatikan oleh Asumu. Namun lepas dari itu semua, sebenarnya Hibiki masih condong pada tayangan remaja dan dewasa. Jadi wajar saja kalau ada jokes yang kurang appropriate seperti itu. Menyentuh Geki Yellow, Juken Sentai Geki Ranger episode ke-10, 11, dan 15. Dan di serial ini, jujur banyak adegan yang kurang appropriate, sebab meskipun Geki Ranger memiliki plot dan konsep yang lebih dewasa, namun tetap saja banyak sekali jokes-jokes semi cabul yang tidak layak dicontoh. Seperti saat perdana kemunculan master baru, yakni Elehum Kimbo, yakni Kensei yang berwujud manusia gajah, di mana ia adalah guru yang mengajarkan Ran atau Geki Yellow untuk menggunakan senjata bernama Geki Hammer. Namun agaknya, master yang satu ini memang sangat cabul. Ingat Muten Roshi yang ada di serial Dragon Ball? Nampaknya tokoh ini terinspirasi darinya, karena ia berkali-kali menunjukkan gestur yang tidak pantas, seperti mencium Ran, mengangkat roknya, serta menyentuh bokong Geki Yellow tersebut lebih dari sekali. Semprot.
Hal serupa juga datang dari Jan ketika Gekireh tersebut diubah menjadi anak-anak pada episode ke-15. Dan di saat itulah, Jan dalam wujud bocah kecil polos tersebut sontak menyentuh bokong rekan wanitanya tersebut dari arah belakang. Karena ingatan Jan selama ini juga dikembalikan seperti saat ia masih anak-anak yang tidak bisa membedakan wanita dan laki-laki. Namun agaknya kasihan sekali untuk tokoh Ran Uzaki, sebab di sini ia seakan diperlakukan sebagai objek seksual yang mendapat pencabulan bahkan berkali-kali dalam episode yang berbeda-beda hanya untuk sebuah jokes yang sama sekali tidak lucu. Bertarung menggunakan handuk, Ninpu Sentai Harikenger 10 Years After. Dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah anniversary ke-10 dari Harikenger yang movie-nya ditayangkan pada tahun 2013, dimana pada film yang dimaksud ada adegan yang nampaknya nggak jelas tujuannya, bahkan diletakkan pada awal film, seakan-akan itulah hal pertama yang harus penonton saksikan setelah 10 tahun, yakni ketika kota Bito atau Hurricane Yellow tengah berada di rumah Nanami Nono, sang Hurricane Blue, di mana ia tengah menunggu rekan wanitanya tersebut yang tengah mandi di kamar mandinya. Dan tahu kan arahnya kemana? Sebab setelah itu ada monster Jakanja yang berusaha mencuri Hurricane Gyro milik Nanami. Dan sontak ketika mendengar teriakan dari arah kamar mandi, membuat Kota langsung menghampiri Nanami yang tanpa busana. Tidak kalah kocaknya, karena setelah itu Nanami berusaha merebut kembali perangkat henshinnya, bahkan bertarung dengan monster kelelawar itu dengan hanya mengenakan handuknya tersebut. Adegan ini mungkin memang bukan diperuntukkan bagi anak-anak, sebab karena ini adalah anniversary ke-10 untuk ajang nostalgia, maka penonton Harikenger yang sebelumnya masih kecil tentu saja saat itu sudah menjadi orang dewasa. Namun apakah pertarungan Hurricane Blue tanpa pakaian adalah hal yang mereka tunggu selama 10 tahun terakhir? Tentu itu bukan sebuah jokes yang pantas. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.